menang taruhan dengan makhluk gaib. Dapat cerita dari Pak Ansuri, waktu penulis bergabung dalam kegiatan Ronda Kampung pada hari Selasa dini hari. Beliau bercerita soal kakaknya yang kebetulan waktu muda ia senang berprihatin dan memiliki bekal ilmu, baik ilmu yang ia dapat sendiri dari prihatin dari ayahnya dan juga dari kakeknya. Sekarang kakeknya Pak Ansuri itu tinggal di Sumatera. Saat itu Pak Ansuri masih SMP kelas 2, sedangkan kakaknya Pak Samsuri sudah menjelang dewasa. Jadi sekitar tahun 1970-an kejadian itu terjadi. Pada waktu itu masih gencar-gencarnya program pemerintah soal transmigrasi ke pulau-pulau di luar Pulau Jawa. Dan Pak Samsuri pun ikut program transmigrasi ke Sumatera Selatan dengan niat untuk mencoba peruntungan di tempat yang baru sekaligus untuk hidup mandiri. Pak Samsuri dan rombongan yang ikut program itu pun berangkat ke Sumatera dengan biaya dari pemerintah. Mereka dikumpulkan di satu tempat seperti asrama untuk beberapa hari. Diberi pengarahan terlebih dulu oleh pihak berwenang soal kondisi dan potensi tanah yang akan digarap di sana. Dan akhirnya para kepala keluarga tersebut disuruh memilih rumahnya yang akan mereka tempati. Pada suatu malam, sebelum besok pagi mereka pindah ke rumah baru. Mereka diajak untuk melihat-lihat dulu rumah-rumah yang sudah disediakan di lokasi transmigrasi itu oleh beberapa petugas dinas transmigrasi, sekaligus memilih rumah yang mereka senangi. Pak Samsuri kemudian menjatuhkan pilihan pada satu rumah yang menurut penglihatan batinnya rumah itu seperti memancarkan sinar kebiruan, dan menurut pengetahuan yang ia ketahui, hal itu adalah pertanda rumah yang baik untuk ditinggali. Dan ternyata setelah kejadian yang dialami sendiri dan sempat kembali pulang untuk liburan mengunjungi orang tuanya di Jogja, dia juga menceritakan pengalaman itu kepada bapaknya. Bapaknya malah menyalahkan dia, karena menurut beliau kalau rumah memancarkan sinar kebiruan itu artinya sarang pusatnya makhluk gaib berkumpul. Jadi bukan rumah yang baik untuk ditinggali. Tapi mau bagaimana lagi, sudah terlanjur memilih rumah itu. Kembali ke cerita. Selama 1 minggu, Pak Samsuri sendirian dan belum berkeluarga. Tinggal di rumah itu, belum mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Dia bekerja seperti warga yang lain, yaitu menggarap lahan tanah yang dimilikinya. Barulah setelah 1 minggu berjalan, hampir setiap malam ada teror dari makhluk gaib, mulai dari satu sosok sampai banyak sosok dalam bentuk yang macam-macam mendatangi rumah itu dan mencoba mengganggu ketenangan Pak Samsuri. Tapi makhluk gaib yang berdatangan itu ternyata ketemu batunya. Pak Samsuri sejak dari kecil adalah seorang pemberani dan tidak takut melihat wujud-wujud makhluk gaib yang menyeramkan. Ditambah lagi, Pak Samsuri memiliki bekal ilmu kebatinan spiritual yang cukup kuat. Alhasil semua teror bisa dipatahkan dan semua makhluk gaib yang datang bisa dikalahkan dengan ilmu yang dimilikinya. Dan tentunya pertempuran dilakukan dengan cara gaib. Ternyata kekalahan yang dialami oleh makhluk gaib yang datang meneror Pak Samsuri itu membuat pimpinan atau raja dari makhluk gaib tersebut akhirnya turun tangan dan ingin menjajal kekuatan Pak Samsuri. Apalagi setelah mungkin menerima laporan dari para anak buahnya tentang kegagalan mereka meneror Pak Samsuri.
geram dan tidak terima anak buahnya dikalahkan oleh manusia yang bukan warga asli, melainkan pendatang. Wujud raja makhluk gaib itu seperti orang tua yang berjanggut panjang dan bertubuh pendek. Mungkin seperti kurcaci atau orang cebol yang sering kita lihat di TV. Tapi yang pasti kesaktiannya jangan ditanya, sehingga dia bisa menjadi raja daripada demit. Hingga pada satu tengah malam, raja makhluk gaib dan para anak buahnya yang berjumlah banyak itu kembali mendatangi. Tak pelak, perkelahian pun terjadi antara Pasamsuri dengan para makhluk gaib itu. Sedangkan raja makhluk gaib terlebih dahulu hanya mengawasi anak buahnya yang menyerang Pasamsuri. Namanya berkelahi dengan jenis makhluk gaib itu, bukan berkelahi biasa, sehingga betul-betul menguras tenaga Pasamsuri. Walaupun pada akhirnya Pasamsuri bisa mengatasi para makhluk gaib yang mengeroyoknya. Akan tetapi saat sang raja makhluk gaib menyerangnya, Pasamsuri kewalahan dan akhirnya dapat ditaklukkan oleh raja makhluk gaib yang tentunya memiliki ilmu yang lebih tinggi dari anak buahnya. Pasamsuri kemudian pingsan akibat perkelahian dengan raja makhluk gaib itu. Mungkin kalau dalam kondisi normal dan tidak kelelahan, Pasamsuri pasti bisa mengimbangi kekuatan sang raja makhluk gaib. Roh Pasamsuri kemudian dipaksa keluar dari raganya dan segera dibawa menghadap ke raja makhluk gaib itu. Rupanya sang raja itu kagum dengan kemampuan Pasamsuri. Dia lalu menawarkan kepada Pasamsuri untuk menjadi anak buahnya dan menjadi pimpinan yang membawahi makhluk gaib yang berada di wilayah itu. Tapi tentu saja Pasamsuri tidak mau. Dia adalah manusia, bukan bangsa makhluk gaib. Tetapi kalau dia menolak secara terang-terang, akibatnya juga akan fatal untuk dirinya. Lalu dia mulai berpikir untuk mencari cara bagaimana dia bisa bebas dari situasi buruk tersebut. Akhirnya Pasamsuri menyatakan sesuatu kepada raja makhluk gaib itu dan membuat sesuatu perjanjian atau taruhan. Perjanjiannya, kalau raja makhluk gaib bisa membakar seluruh pakaiannya yang ada di rumahnya termasuk yang ia pakai di jasadnya, dia mau menjadi pengikut sang raja. Tetapi bila masih ada satu pakaian sang raja tidak terbakar, maka raja makhluk gaib harus melepaskan dirinya untuk kembali ke raganya. Kira-kira demikian perjanjian yang Pasamsuri dan raja makhluk gaib itu buat dan disetujui. Secara gaib, rumah Pasamsuri kemudian dibakar oleh anak buah raja makhluk gaib, termasuk badannya yang tergeletak di dalam rumah itu. Di saat yang bersamaan di waktu manusia, saat itu sudah pagi sekitar jam 7-an, seorang tetangga memanggil nama Pasamsuri dari luar rumah. Tetangga itu heran karena Pasamsuri sama sekali belum terlihat di lahan tanah garapnya, tidak seperti biasanya. Berulang kali dipanggil, Pasamsuri tetap tidak keluar dari rumah dan tidak ada balasan jawaban. Hal itu membuat cemas tetangganya, takut terjadi sesuatu yang buruk menimpa Pasamsuri. Lalu akhirnya dia memaksa untuk masuk ke dalam. Dan kagetlah tetangga itu ketika melihat Pasamsuri terbaring di lantai. Tubuh Pasamsuri diperiksa oleh tetangga itu, diguncang-guncang badannya, namun tidak terlihat tanda kehidupan. Pasamsuri tidak bernapas, badannya kaku, tapi anehnya kalau orang mati kan biasanya badannya dingin, tapi saat tetangganya memegang, tubuh Pasamsuri terasa panas. Akhirnya tetangganya itu memanggil warga yang lain untuk mengurus jenazah Pasamsuri dan dianggap sudah meninggal. Jasadnya dibawa keluar rumah dan diletakkan di depan rumah
untuk dimandikan. Semua yang mengangkat Pasamsuri juga merasa heran karena tubuh Pasamsuri terasa panas, tidak dingin. Tetapi mereka menganggap Pasamsuri memang sudah meninggal karena tidak ada napas dan detak jantung sama sekali. Pasamsuri yang dalam wujud roh juga melihat itu semua. Dia merasa sangat sedih karena dia harus mati, jauh dari tempat kelahiran dan keluarga. Kemudian dalam kesedihannya dia kemudian berkeliling rumahnya yang sudah terbakar semua secara pandang gaib. Mungkin belum saatnya Pasamsuri harus meninggalkan dunia ini dengan cara demikian. Secara tidak sengaja, Pasamsuri menemukan satu pakaiannya yang masih utuh di antara puing-puing kayu yang menghitam karena terbakar. Segera saja Pasamsuri mengambil pakaian itu dan menunjukkan kepada Raja Makhluk Gaib, dan Raja Makhluk Gaib itu pun mengakui kekalahannya. Akhirnya roh Pasamsuri bisa kembali lagi ke raga kasarnya. Tentu saja kegerangan terjadi pada warga yang hendak memandikan jenazah, karena Pasamsuri tiba-tiba bisa bernapas kembali dan hidup. Bahkan ada yang lari ketakutan karena disangka Pasamsuri jadi mayat hidup. Untung saja baju dan celana yang dipakai Pasamsuri itu masih belum dilepas. Melihat kondisi Pasamsuri baik-baik saja, para tetangganya menjadi heran dan juga senang karena teman mereka bisa hidup kembali. Semua menyangka Pasamsuri hanyalah mengalami mati suri. Pasamsuri sendiri juga tidak mau memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi, karena pasti agak tidak masuk akal dan sulit diterima kalau diceritakan. Tetapi sejak Pasamsuri memenangkan taruhan tersebut, sang Raja Makhluk Gaib pun bersedia mengikuti, tunduk dan mematuhi perintah Pasamsuri. Seandainya beliau membutuhkan bantuan, para makhluk gaib itu ada di lokasi. Pasamsuri pun pernah bercerita kepada Pak Ansuri saat pulang ke Jogja. Dia hanya minta bantuan dari Raja Makhluk Gaib itu kalau benar-benar perlu saja. Alasan Pasamsuri sederhana. Kalau terlalu sering minta bantuan, takutnya nanti minta tumbal atau imbalan yang macam-macam. Seperti yang pernah terjadi, Pasamsuri terburu-buru pergi ke suatu tempat yang jaraknya sekitar 15 km. Dan karena memang perlu sekali untuk ke tempat itu secepatnya, dia kemudian meminta bantuan dari Raja Makhluk Gaib yang kemudian menggendongnya di belakang punggung. Dan tak sampai berapa menit, Pasamsuri sudah tiba di sana. Ada tetangganya yang cepat melihat Pasamsuri seperti berjalan tapi cepat sekali. Tetangganya itu mau mengikuti Pasamsuri tetapi tidak bisa menyusulnya. Juga pernah saat kemarau panjang melanda di daerah itu, air sangat sulit didapat. Kalaupun ada, harus berjalan beberapa kilometer jauhnya dari lokasi transmigrasi. Lalu Pasamsuri meminta bantuan lagi ke Raja Makhluk Gaib untuk mencari sumber air yang bisa digunakan olehnya dan juga warga sekitar. Kemudian Pasamsuri diberi petunjuk dari halaman rumahnya. Saat dia berdiri, Pasamsuri harus berjalan sepanjang 10 langkah kaki ke arah tertentu. Pasamsuri pun melaksanakan petunjuk itu, dan benar saja setelah 10 langkah berjalan, tanah yang ia injak terasa agak gempur, empuk. Setelah itu, Pasamsuri menggali dengan cangkul dan akhirnya keluar air dari bekas tanah yang ia injak dan gali itu. Kemudian dibuatlah semacam kolam tanah yang bisa digunakan untuk dia pribadi dan warga sekitar. Bahkan ada juga warga yang berasal dari luar lokasi
transmigrasi yang juga ikut ambil air tersebut.